Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat melaksanakan sekolah kita pada hari ini, serta tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya-tanya dulu mengenai keadaan di sana. Ya, Sarana, bagaimana jaringannya di sana? Alhamdulillah bagus Ki Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak terlebih dahulu mau mengabsen. Jadi, anak-anakku, tolong ya didengarkan namanya. Rifka Al-Munawwarah. Hadir Pak. Ya, Sarana. Hadir Pak. Ya, Sofiatun Niswatin. Hadir Pak. Ya, oke. Noni. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu, tolong anak-anakku terus diaktifkan kameranya ya, supaya Bapak juga bisa mengenal siapa-siapa yang mengikuti sekolah kita hari ini. Baik, sebelum itu, jadi pekan lalu kita telah membahas mengenai virus. Nah, di sini anak-anakku, apa yang masih ingat pembahasan minggu lalu? Iya Pak, masih ingat. Kalau pekan lalu pembahasannya mengenai sejarah virus, untuk struktur virus dan juga ciri-ciri virus, Pak. Ya betul sekali. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari virus itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama itu mengenai replikasi virus, kemudian kedua yaitu klasifikasi virus, kemudian ketiga yaitu membandingkan struktur tubuh dari virus dengan mikroorganisme lain, misalkan dengan bakteri. Nah, minggu lalu juga Bapak telah membagi kelompok ya, mengenai poin 1 dan poin 2, yakni nantinya tiap kelompok itu masing-masing akan menjelaskan materi yang telah Bapak suruhkan atau tugaskan. Baik, kita masuk kepada poin pertama yaitu menjelaskan replikasi virus. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, pertama-tama saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu replikasi virus? Ayo, ya. Sarana, silakan nak. Ya, kalau menurut saya Pak, replikasi virus itu proses penggandaan virus agar jumlahnya itu bertambah Pak. Ya. Pendapat lain, Sofiatun, silakan. Ya, Kalau menurut silakan nak. saya Pak, replikasi virus yaitu proses pembentukan virus yang terjadi karena penginfeksian. Ya, betul yang dikatakan Ananda, Sarana dan juga Sofiatun itu. Jadi replikasi virus itu proses penggandaan. Ya, guna dari replikasi virus ini yaitu untuk memperbanyak diri. Nah, seperti manusia sendiri menghasilkan keturunan untuk melanjutkan regenerasinya. Nah, pada virus ini juga terdapat yang namanya tahap-tahapan dalam proses replikasi diri atau proses menggandakan diri. Nah, pada tahapan-tahapan ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, ada yang tahu tahapan-tahapan apa saja pada replikasi DNA? Atau ada berapa tahapan dari replikasi DNA? Apa yang bisa ayo sebutkan? Ya, Sofiatun dan Sofiatin. Akan nak? Jumlahnya itu ada 5 Pak, salah satunya itu tahap. Iya, betul ya. Jadi tahapan pada replikasi virus itu betul yang dikatakan oleh Ananda Sofiatu. Jadi itu ada 5. Nah, tahapan pertama itu yakni tahap adsorpsi. Nah, tahap adsorpsi ini juga disebut tahap penempelan. Nah, pada tahap ini ekor virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Kemudian, virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang bisa ditempel. Nah, setelah virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Kemudian, tahapan kedua itu disebut dengan tahap injeksi atau tahap masuknya virus dalam suatu organisme. Nah, pada injeksi DNA ini, asam nukleat masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya berada di luar sel bakteri. Nah, jika sudah kosong, maka selubung protein ini akan teras dan tidak berguna lagi. Kemudian, tahapan ketiga itu disebut dengan tahap sintesis atau disebut dengan tahap pembentukan. Nah, virus nggak mampu melakukan sintesis secara sendiri atau mandiri. Jadi,
dia ini membutuhkan yang namanya proses sintesis dengan menggunakan sel inangnya. Kalau asam nukleat disuntikkan ke dalam sel inang, maka DNA virus akan mengendalikan sintesis DNA dan protein yang akan dijadikan kapsid virus. Nah, kemudian tahap terakhir atau kelima itu disebut dengan, jadi tahap berikutnya itu disebut dengan tahap perakitan. Nah, pada tahap ini, kapsid virus masih terpisah-pisah antar kepala, ekor, serabut ekor, kemudian akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Nah, pada kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Kemudian proses ini dapat menghasilkan virus sejumlah 100 hingga 200 buah. Nah, lumayan banyak kan? Nah, jadi kemudian tahap terakhir itu disebut dengan tahap litik. Nah, pada tahap litik ini, dinding sel bakteri yang sudah dilunakkan oleh enzim lisosim akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel-sel inang yang baru juga. Nah, kemudian jangka waktu yang dibutuhkan untuk melewati pada proses tahapan-tahapan ini bahkan sangat bervariasi tergantung dari jenis virus, bakteri, dan kondisi lingkungannya. Baik, apakah semuanya sudah paham anak-anakku dari penjelasan replikasi virus ini? Semuanya paham? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah paham ya. Jadi selanjutnya kita pada poin 2 itu klasifikasi virus. Sebelumnya Bapak telah membagi kelompok minggu lalu. Jadi kelompok 1 dan 2 sebentar itu Bapak akan mempresentasikan hasil dari materi Bapak yang telah ditugaskan. Itu pertama, itu kelompok 1 itu mengenai klasifikasi virus, kemudian kelompok 2 yaitu jelaskan mengenai membandingkan struktur tubuh virus dengan mikroorganisme lainnya, misalkan bakteri. Namun sebelum itu Bapak akan memberikan waktu untuk menyusun atau mengatur proses berjalannya presentasinya nanti. Jadi saya kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit. Nah, setelah itu nanti anak-anakku harus mempresentasikan materi yang telah Bapak jelaskan. Namun rapatnya itu atau diskusinya bisa melalui Zoom, tetap melalui Zoom ini, bisa melalui private chat ataupun melalui WA. Nah, setelah 15 menit baru nanti semuanya mengaktifkan kameranya. Bagaimana? Sepakat anak-anakku? Pahamkah? Iya, Pak. Paham ya? Jadi saya persilakan kepada masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 untuk merampung materi berkaitan dengan tugasnya. Kemudian nanti setelah 15 menit, kemudian bergabung lagi untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku, karena waktunya sudah habis, jadi silakan semuanya on-kan kameranya. Sebelum itu, dari kelompok 1, apakah anggotanya sudah lengkap? Kelompok 1? Iya, Pak. Sudah. Sudah lengkap? Iya. Ya. Bagaimana kalau kelompok 2? Bagaimana? Sudah lengkap, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi silakan sekali lagi di-on-kan kameranya ya. Selanjutnya kita masuk kepada presentasi materi yang telah Bapak tugaskan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan perwakilan. Siapa yang dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau klasifikasi virus itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat hidupnya. Virus itu dapat melakukan aktivitas hidupnya sendiri, melainkan hidup menjadi parasit bagi inang atau tempat hidupnya, yaitu seperti dapat hidup pada bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus dari pengelompokan virus tersebut berdasarkan tempat hidup, untuk virus yang hidup pada tubuh bakteri disebut dengan bakterofag. Nah, virus bakteri atau bakterofag ini merupakan virus yang berkembang biak di dalam tubuh bakteri, di mana struktur tubuh dari virus ini lebih kompleks dibandingkan dengan jenis virus lainnya. Tubuh virus ini terdiri dari tempat tumbuhnya pada tubuh hewan, atau disebut dengan virus hewan, merupakan virus yang berkembang biak di dalam sel hewan. Contohnya itu virus influenza. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih penjelasan atau presentasi dari Ananda Rifka Al-Munawara. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan perwakilan.
Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi perbedaan virus dengan mikroorganisme lainnya, khususnya bakteri. Nah, berdasarkan literatur yang telah kami baca, ada beberapa perbedaan antara virus dengan bakteri. Yang pertama itu, virus memiliki bagian utama yaitu kepala yang berisi asam nukleat, sedangkan bakteri merupakan satu unit sel. Jadi di sini maksudnya virus itu tidak termasuk dalam kelompok sel. Nah, di bagian kepala virus itu terdiri atas materi genetik, yakni DNA atau RNA saja. Nah, sementara kalau bakteri dia memang merupakan sel. Yang kedua, asam nukleat virus itu ditutupi oleh kapsid, sedangkan bakteri dilindungi oleh yang namanya dinding sel. Yang selanjutnya, virus tidak memiliki sitoplasma dan organel lainnya, sedangkan bakteri memiliki sitoplasma dan alat pelengkap lainnya. Hal ini terjadi karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa virus itu memang bukan termasuk ke dalam kelompok sel, sedangkan jadi tidak memiliki sitoplasma dan organel sel lainnya. Sedangkan bakteri masuk ke dalam sel, jadi dia memiliki sitoplasma dan organel lainnya. Dan yang terakhir yaitu virus memiliki ekor sebagai alat untuk melekatkan diri pada inangnya, sedangkan bakteri itu memiliki flagela sebagai alat untuk bergerak. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Ananda Ersarana dari kelompok 2. Jadi, betul yang tadi disampaikan dari kelompok 1 mengenai klasifikasi virus dan juga dari kelompok 2 mengenai struktur tubuh dari virus maupun perbedaan antara struktur tubuh virus dengan bakteri. Nah, di sini Bapak akan menambahkan, jadi untuk pembahasan klasifikasi virus itu berdasarkan tempat hidupnya itu ada namanya virus bakteri. Nah, pada virus bakteri ini dia itu tidak mengandung, dia itu merupakan salah satu virus yang menginfeksi bakteri, yaitu bakterofag. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ananda Al-Munawwarah bahwa bakterofag dapat berkembang biak dengan cepat dalam waktu yang singkat serta dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Nah, kemudian kedua itu ada namanya virus tumbuhan. Pada virus tumbuhan ini sebagian besar penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus. Bank genetik dari virus tumbuhan ini adalah RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor seperti serangga. Kemudian, ada yang namanya virus hewan. Nah, virus hewan ini, bahan genetiknya itu dari virus hewan adalah DNA double helix atau disebut dengan RNA polinukleotida tunggal. Nah, seperti halnya pada tumbuhan, virus hewan ini dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Contohnya tadi yang telah disebutkan oleh kelompok 1, yaitu misalkan virus influenza. Nah, kemudian ada namanya virus manusia. Nah, seperti halnya pada tumbuhan dan hewan, virus manusia dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Salah satu virus manusia dapat menular melalui kontak langsung maupun vektor, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, seperti yang sedang ramai diperbincangkan anak-anakku, jadi virus ini merupakan atau diketahui dapat menular melalui antar manusia maupun dari hewan seperti kelelawar. Nah, vektor pembawa virus tersebut dapat menginfeksi setelah terjadi masa inkubasi di dalam tubuhnya yang melakukan kontak langsung dengan melalui seperti manusia ataupun tetesan ataupun cairan dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, contoh lain yang terdapat pada manusia itu misalkan virus cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, ataupun misalkan diare. Nah, kemudian dari penjelasan dari kelompok 2 itu mengenai struktur tubuh dari virus, perbedaan dari struktur tubuh bakteri dan virus itu juga sudah bagus. Jadi pada struktur tubuh pada virus, perbedaan dari itu juga pada virus itu ada yang memiliki pembungkus, yaitu membran. Membran tersebut tersusun dari lipid, bilayer, dan protein, umumnya glikoprotein. Selain itu, ada juga virus yang memiliki ekor seperti virus bakterofag. Nah, kemudian pada asam nukleat virus. Nah, pada asam nukleat virus itu ditutupi oleh kapsid. Nah, sedangkan pada bakteri itu dilindungi oleh dinding sel. Kemudian perbedaan selanjutnya itu pada virus tidak memiliki sitoplasma, organel-organel penunjang kehidupan, sedangkan pada bakteri itu memiliki sitoplasma dan organel. Kemudian perbedaan terakhir itu pada virus itu memiliki ekor,
untuk melekatkan diri dengan sel inang. Kemudian pada bakteri itu hanya memiliki flagel untuk bergerak. Itulah tadi penambahan dari Bapak. Selanjutnya saya hari ini cukup puas karena anak-anakku sangat tip dalam presentasi kali ini serta dalam materi hari ini. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa seperti ini, aktif dan juga semuanya rajin dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan. Karena sudah hampir habis waktunya, jadi sebelum itu dari anak-anakku ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Apa sudah paham? Sudah, Pak, paham. Paham ya? Ya, jadi saya akhiri ucapan Fastukullah Mastarkatumilai Fisabililhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.